Oke, saya akan mengajak kalian beranalogi sejenak. Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan. Kota ini ditopang oleh Goa dan Maros, di mana kita tahu sendiri kalau banyak spot-spot penting, tempat-tempat penting seperti bandara, objek wisata, dan sebagainya itu berada di Goa maupun Maros, namun disebutnya berada di Makassar. Mengapa? Karena mereka bertetangga. Maros dan Goa adalah dua wilayah penopang ibu kota Makassar. Dan hal yang sama juga berlaku di IKN, di mana Pulau Sulawesi dapat menjadi mitra dari IKN itu sendiri. Tak usah diragukan lagi, kalau pembangunan IKN di Kalimantan membuka peluang kerjasama yang besar dengan Pulau Sulawesi sebagai pulau terdekatnya. Kerjasama yang dimaksudkan di sini ada pada sektor pangan dan juga kebutuhan pembangunan. Bahan logistik untuk pembangunan IKN memang banyak didatangkan dari Sulawesi itu sendiri. Selain itu, hasil pangan dari Sulawesi nantinya juga dapat dijual ke IKN. Wilayah IKN yang tak begitu jauh tentu akan memotong ongkos kirimnya. Apalagi jika pemerintah mau menginisiasi hal ini, maka keuntungan besar akan menanti Pulau Sulawesi. Di satu sisi, proyek IKN ini akan menjadi peluang bagi para pencari kerja untuk bekerja di sana nantinya. Layaknya Makassar yang disanggah oleh Maros maupun Goa, penyangga IKN nantinya jelas adalah Pulau Sulawesi. Tidak etis rasanya kalau kita hanya membahas keuntungan saja, tanpa membahas dampak negatif, alias kerugiannya. Apa kerugian pembangunan IKN ini bagi kita semua, warga Indonesia dan warga Sulawesi khususnya? Lingkungan hidup adalah isu yang paling sering dibahas terkait dengan hal ini. Iya, tak bisa kita pungkiri, pembangunan IKN di Kalimantan jelas merusak ekosistem yang telah ada di Kalimantan. Kalimantan adalah paru-paru dunia. Ibarat tubuh manusia, kalau paru-parunya dirusak, maka kacaulah semua fungsi tubuhnya. Kalimantan adalah tempat bagi makhluk hidup, entah itu tumbuhan maupun hewan, yang mana rumah mereka ini semua harus direnggut demi pembangunan IKN ini. Pembangunan IKN disinyalir akan merusak ekosistem di Kalimantan. Polusi udara di Kalimantan akan meningkat. Kepadatan di Kalimantan juga akan melonjak. Banyak orang berarti banyak kendaraan. Banyak kendaraan berarti banyak pembangunan, gedung, jalan, dan masih banyak lagi. Akibatnya, lahan akan semakin digerus, dan hutan Kalimantan berpotensi kehilangan kesuburannya. Meski begitu, tentu pemerintah tidak akan tutup mata dengan hal ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa kehadiran ibu kota Nusantara ini tidak akan merusak alam. Bahkan sebaliknya, akan berdampak positif bagi aspek ekologi dan ekonomi itu sendiri. Loh, kok bisa? IKN akan menyusung konsep Forest City alias kota hutan, di mana IKN akan menyeimbangkan antara pemerintahan dan juga kelestarian alam, dalam hal ini hutan Kalimantan. Jadi simpelnya begini, hanya 25% saja area ibu kota Nusantara yang akan dibangun dan diisi dengan gedung-gedung mewah bertingkat. 75% sisanya akan menjadi daerah hijau, yang termasuk di dalamnya adalah kawasan hutan tropis. Dengan kata lain, Nusantara akan menjadi kota futuristik, namun tetap ramah lingkungan. Kota yang akan menyajikan pemandangan alam dan gedung-gedung mewah bertingkat dalam satu frame yang sama. Masalah kedua pemindahan ibu kota ini adalah kepadatan penduduk. Penduduk di Kalimantan dan Sulawesi harus bersiap-siap karena jumlah warga yang menyeberang ke pulau mereka akan semakin banyak. Perpindahan ibu kota akan ikut memindahkan jutaan orang dari Jawa ke wilayah Kalimantan utamanya, dan wilayah Sulawesi juga akan ikut terdampak, meskipun tidak akan separah Kalimantan. Kepadatan penduduk akan meningkat, dan tentu ini akan berdampak pada beberapa wilayah di Sulawesi, utamanya ibu kota provinsi di Sulawesi, yang memang sudah sangat padat jumlahnya sejak hari ini. Ketidakseimbangan ekonomi juga patut diwaspadai. Perpindahan ibu kota ke IKN menjadikan permintaan barang akan semakin meningkat. Ini menguntungkan, tapi apa jadinya kalau harga barang semakin murah karena permintaannya banyak? Apa jadinya kalau harga barang akan semakin mahal karena stok yang tersedia semakin menipis? Harga barang akan naik turun secara drastis, perekonomian akan semakin terguncang, dan suka tak suka kita harus bersiap dengan hal ini.
Pemindahan ibu kota ke IKN membawa dampak positif bagi orang-orang di Sulawesi dan juga kawasan timur Indonesia lainnya. Di satu sisi, yang namanya positif pasti ada negatif yang mengikutinya. Masalah lingkungan, ekonomi, dan kepadatan penduduk menghantui kita semua. Namun itu memang sudah sewajarnya, karena sejak awal penduduk kita terlalu berat sebelah dan perlu diratakan. IKN belum sepenuhnya jadi, belum dipindahkan juga kan ibu kotanya. Jadi jelas masih perlu kajian ulang lagi soal masalah ini. Apakah benar dampaknya seperti ini, apakah benar baiknya seperti ini, atau bagaimana. Jadi mari kita tunggu saja. Semoga lebih banyak sisi positifnya yang kita dapat ketimbang sisi negatifnya. Secara sederhana, hilirisasi adalah proses mengubah sumber daya alam menjadi barang jadi siap pakai yang pas dijual nanti harganya bisa lebih tinggi. Sebagai contoh, anggap saja di kampungmu ada banyak rotan. Orang-orang di sana setiap hari mengambil rotan tersebut dan langsung menjualnya begitu saja. Harga rotan kita anggap saja sekitar 5.000 per kilo. Para warga pun tiap hari asik berjualan rotan, dan hal ini dilakukan selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya, ada satu orang warga yang menyarankan, daripada kita cuma jual rotan saja, kenapa itu rotan tidak kita olah saja dulu? Jadi tas, jadi meja, jadi kursi, dan barang-barang lainnya. Warga pun mengikuti saran tersebut, dan mengolah rotan tadi menjadi kursi, meja, dan lain-lain. Pas dijual, ternyata harga satu kursinya bisa mencapai 500.000. Dan harga mejanya bisa mencapai 1 juta per buah. Inilah yang disebut dengan hilirisasi. Daripada kita jual bahan mentah yang harganya murah, kenapa kita tidak effort sedikit dan mengolah sendiri bahan mentah kita menjadi bahan siap pakai yang harganya tentu lebih mahal. Konsep hilirisasi ini populer dalam industri pertambangan, di mana biji nikel biasanya diolah menjadi nikel murni atau bahkan menjadi komponen-komponen untuk baterai, yang harganya tentu akan meningkat tajam dan pada akhirnya akan menguntungkan si yang punya pabrik. Hilirisasi ini menjadi program unggulan pemerintah dalam rangka mendorong industri pengolahan dalam negeri dan memberikan nilai tambah bagi negara tersebut. Hilirisasi pada prakteknya dapat diterapkan pada berbagai macam sumber daya alam, mulai dari pertambangan, kelautan, kehutanan, dan masih banyak lagi. Sekarang, mari kita arahkan hilirisasi ini ke Pulau Sulawesi. Apa dampak hilirisasi ini bagi Pulau Sulawesi? Ternyata, Sulawesi merupakan rumah bagi banyak tambang dan industri yang berpotensi alias berdampak pada proyek hilirisasi ini. Perusahaan-perusahaan macam PT Adi Kartiko Pratama, PT Alam Raya Indah, PT Aneka Tambang, hingga PT Pale Indonesia menjadi beberapa contohnya. Industri tambang ini tersebar di berbagai penjuru provinsi Sulawesi. Ada di Sulsel, di Sulteng, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara juga ada. Selain itu, kita juga bisa melihat kawasan industri Morowali yang ada di Sulawesi Tengah, yang juga sering menjadi solusi bagi anak-anak muda untuk mencari pekerjaan. Entah sudah berapa puluh orang teman saya yang memutuskan untuk bekerja di tempat itu. Kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah ini memiliki luas sekitar 4.000 hektar, dan kawasan ini diklaim berhasil menarik investasi hingga 20 miliar dolar Amerika per tahun 2022 yang lalu. Dan tentu, kalau proyek hilirisasi berhasil dijalankan di segenap PT yang ada di Sulawesi atau bahkan Indonesia, maka hasil yang didapatkan akan berlipat-lipat, yang saya sendiri tak berani memperkirakan jumlahnya. Lagian itu juga bukan uang saya kok, ngapain saya hitung. Intinya jumlahnya sangat besar lah pokoknya. Hilirisasi dianggap sebagai alat untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia kepada pemiliknya. Alat untuk menaikkan derajat bangsa kita, bahwa kita tak mau jadi bangsa yang jual barang mentah dengan harga yang murah. Kita bisa mengelola sendiri bahan mentah kita jadi produk yang siap pakai dan bisa kita jual dengan harga yang berlipat-lipat. Di satu sisi, hilirisasi ini tentu membuka lapangan pekerjaan. Selama ini dipekerjakan bukan cuma orang-orang asing saja sih. Hilirisasi ini memang sangat menjanjikan surga kalau kita membahasnya sampai di sini saja. Perlu dicatat, hilirisasi memang memberikan manfaat bagi ekonomi. Tapi tidak dapat dipungkiri, hilirisasi juga berpengaruh besar terhadap lingkungan alam dan juga sosial masyarakat. Hilirisasi memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Namun lagi-lagi, dampak positif akan selalu disertai dengan dampak negatif yang menghantuinya. Kesenjangan sosial adalah bahaya pertamanya.
Hilirisasi memang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, namun di satu sisi menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi bagi daerah yang tak punya industri untuk dihilirisasi. Jadi orang-orang, bahkan pemerintah, hanya akan berkonsentrasi pada daerah tertentu saja. Sedangkan daerah lain yang tak punya kekayaan alam melimpah akan jadi kurang perhatian atau bahkan ditinggalkan. Masalah berikutnya adalah polusi dan pencemaran nama baik. Maksud saya pencemaran lingkungan. Proses hilirisasi seringkali melibatkan peningkatan pada produksi dan pengolahan yang menyebabkan peningkatan polusi terhadap lingkungan. Limbah pabrik itu akan sangat berbahaya kalau tak dikelola dengan baik. Dan masalah kita tidak sampai di situ saja, karena banyak tambang-tambang ilegal yang tak memiliki izin tersebar di seluruh Indonesia ini. Mereka yang tak berizin ini kadang tidak mengikuti prosedur dan membuang limbahnya secara sembarangan. Akibatnya, sungai jadi tercemar, ikan-ikan pada mati, orang-orang kesulitan mencari air bersih, udara dipenuhi polusi, dan mengakibatkan gangguan pernapasan dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan. Masalah berikutnya adalah ketergantungan kita pada investasi asing. Dalam beberapa kasus, hilirisasi ini dapat membuat suatu negara menjadi lebih bergantung pada investor asing. Akibatnya akan menimbulkan masalah kalau semisalnya si investor ini tidak mau lagi berinvestasi di negara kita. Jadi memang hilirisasi ini menguntungkan, tapi semoga kita tak terlalu menggantungkan harapan pada satu proyek ini saja. Modal. Tentu, program hilirisasi ini perlu modal, perlu uang dengan jumlah yang sangat besar. Ibaratnya, kalau biasanya kita cuma langsung mengontrak seorang guru saja untuk mengajar, kini kita harus menyekolahkan guru tersebut sampai sarjana, baru kemudian kita kontrak dia untuk mengajar di sekolah kita. Biaya yang diperlukan tentu lebih besar dari sebelumnya. Biaya hilirisasi ini mencakup penelitian, pengembangan, pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan insentif untuk menarik investasi dari sektor swasta. Tak cuma itu, tentu diperlukan juga biaya sosial dan pengelolaan lingkungan. Singkatnya, hilirisasi ini perlu uang, perlu waktu juga, dan tidak menjamin akan sukses seutuhnya. Jadi bisa dibilang hilirisasi ini punya risiko yang lumayan besar juga. Hilirisasi adalah program yang baik secara konsep. Kalau penerapannya juga baik, maka hasilnya akan baik juga. Meskipun akan butuh waktu dan biaya yang tak sedikit untuk mencapai itu semua. Bisa dibilang, pemerintah sedang mencoba hal-hal baru, yang dimana akan ada resiko besar yang menanti itu semua. Saya lupa bilang, kalau dampaknya tidak hanya dari dalam saja, tapi juga dari luar, di mana pihak-pihak asing pasti akan menentang hal ini. Jadi ya pemerintah harus siap-siap kena serangan dari dalam dan juga dari luar. Tapi kalau kita berbicara hasil yang didapatkan, maka saya rasa akan sangat menguntungkan. Kalau hilirisasi berhasil, maka mimpi Indonesia menjadi negara maju tidak akan jadi isapan jempol belaka lagi.